Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, eh, kita berdoa bersama ya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Baiklah, Adik Yuyun. Oke, kita mulai ya doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, hadir semua. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai ice breaking dulu ya, biar kita semangat dan fokus dalam pembelajaran. Oke, kita mulai dengan tepuk fokus ya anak-anak. Oke, Ibu pandu dari sini. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus sekali anak-anak. Oke, sekarang Ibu sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Apakah adik-adik pernah mendengar tentang Asmaul Husna? Alhamdulillah pernah ya. Ibu mau tanya, ada berapa Asmaul Husna? Ya, 99 nama-nama indah Allah. Oke. Dan sekarang hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu ada dua nama, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan tampilkan materi, yaitu materi tentang Asmaul Husna. Oke, bisa lihat anak-anak? Oke, pembelajaran kita yaitu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang yang pertama yaitu memahami Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Yang kedua, membuat karya kaligrafi Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Yang ketiga, mengembangkan hasil karya kaligrafi Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke. Sebelum kita ke langkah-langkah yang di tujuan itu, kita pahami dulu tentang apa itu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Oke. Al-Muhyi. Al-Muhyi yang berarti yang maha menghidupkan. Allah memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan kepada makhluknya. Tidak ada yang mampu menghidupkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah disebutkan dalam dalil surat Al-Mu'minun ayat 80 dan artinya dan dialah yang menghidupkan dan mematikan dan dialah yang menentukan pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu memahami? Nah, kemudian tentang Al-Mumit. Al-Mumit ini berarti yang maha mematikan. Nah, Allah memiliki kuasa untuk mencabut nyawa setiap makhluk pada waktu yang telah ditentukan. Dalam dalil surat Al-Mulk
Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian makna al-mu'i dan al-mumit dalam kehidupan. Nah, yang pertama yaitu al-mu'i. Allah menciptakan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk yang hidup lainnya. Dia juga menghidupkan hati yang mati dengan iman, ilmu, dan hidayah. Contoh al-mu'i yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kehidupan kepada bumi yang mati dengan menurunkan hujan sehingga tumbuhlah tanaman. Kemudian adapun al-mumit. Nah, al-mumit ini adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Contohnya, meninggalnya makhluk hidup merupakan takdir yang telah ditetapkan. Yang kedua, Allah mencabut nyawa manusia sesuai kehendaknya, baik secara perlahan, melalui penyakit atau tiba-tiba. Kemudian ada hikmah beriman kepada al-mu'i dan al-mumit. Yang pertama, meningkatkan keimanan, menumbuhkan rasa syukur, menghindarkan rasa dari kesombongan, kemudian mendorong amal kebaikan. Ya, itulah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kemudian kita akan kembali kepada tujuan yang kedua, yaitu kita membuat proyek. Ya, di sini kita akan membuat proyek. Sebelum kita membuat proyek, itu kita membagi kelompok dulu ya. Kita membagi kelompok dulu. Ibu bagi dua kelompok. Ya, ketua kelompok satu yaitu adik Kasnia, dan yang kelompok dua adik Erna ya. Oke. Di sini Ibu akan bagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh kelompok. Ya, ini LKPD yang Ibu akan bagikan. Nah, sudah lihat anak-anak? Sudah lihat LKPD yang Ibu bagikan? Ya, ini tentang gambar kaligrafi tentang Asmaul Husna. Nah, tugas dari kalian, tugas kelompok yang pertama, kalian akan menggambar kembali kaligrafi tersebut dengan melihat contoh atau video tutorial yang akan Ibu bagikan atau yang akan Ibu putar. Kalian akan melihat tutorial yang akan kalian ikuti untuk menggambar. Oke, kelompok pertama Ibu kasih tentang al-mumit ya. Kemudian yang kelompok dua yaitu tentang al-mui. Nah, Ibu akan Ibu akan tunjukkan ya video tutorialnya. Oke, kita awali dengan tutorial video tentang al-mui agar kalian gampang dalam menggambarkan kaligrafi tersebut. Ya, anak-anak ya, perhatikan awal kaligrafi yang digambar di dalam video ini. Perhatikan anak-anak.
Ya, perhatikan untuk menggambar tanda bacanya. Oke, sudah anak-anak? Oke, bagus sekali. Sekarang kita ke gambar yang kedua, yaitu gambar al-mumit. Nah, oke, kita ke gambar yang kedua ya. Oke, perhatikan ini lagi anak-anak. Ini tentang al-mui ya. Al-mumit. Ini tentang al-mumit. Ya, perhatikan garis lengkungnya agar rata, diperindah garisnya biar menjadi suatu proyek yang indah. Oke, perhatikan peletakan tanda bacanya, jangan sampai salah. Oke, sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah. Sudah digambar dengan baik? Ya, oke. Sekarang setelah kita menggambar, eh, kita memperindah lagi tentang gambar yang sudah kalian gambar tadi. Oke, Ibu bagikan pensil warna ya. Ibu bagikan pensil warna, kemudian kalian sendiri yang akan mengembangkan gambar kaligrafi yang kalian gambarkan. Kemudian setelah kalian memperindah gambar kaligrafi tersebut, satu persatu atau per kelompok maju di depan untuk memaparkan gambarnya masing-masing. Oke, paham anak-anak? Oke, ya, sudah selesai? Ayo, kelompok yang sudah selesai dan memperindah gambarannya maju ke depan. Ya, maju ke depan. Ya, kelompok berapa yang sudah selesai? Oke, kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu paparkan gambar yang sudah kalian warnai tadi, sudah kalian kembangkan menjadi kaligrafi yang indah. Oke. Ya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu ya. Oke, sekarang kita ke kelompok dua. Kita ke kelompok dua. Kelompok dua sudah selesai? Oke, silakan maju ke depan dan perlihatkan kepada teman-teman atau kelompok lain tentang yang sudah kalian kembangkan gambar yang tadi. Oke. Wow, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok dua ya, tepuk tangan. Oke. Ya, dari Ibu lihat kedua kelompok yang sudah menggambarkan kaligrafi tadi dan sudah kalian kembangkan sangat indah sekali. Dua-duanya sangat indah. Tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu.
Ketika kalian sudah menggambar, sudah mengembangkan gambar kalian, bagaimana perasaan kalian di saat kalian menggambar? Senang sekali? Alhamdulillah, senang sekali. Oke. Apakah ada halangan dalam apakah ada halangan dalam menggambar atau membuat kaligrafi tadi atau setelah waktu mewarnai kaligrafi yang kalian gambarkan bagaimana? Oh, oke. Sangat senang sekali ya kalian menggambar. Oke. Selain menggambar, apa kalian paham tentang materi hari ini? Oh, sangat paham sekali ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kalian sudah mengikuti pembelajaran ini sangat baik sekali. Kemudian dari pembelajaran hari ini Ibu akan atau kita akan menyimpulkan sama-sama materi pada hari ini. Oke. Kita simpulkan sama-sama ya anak-anak bahwa materi hari ini tentang Al-Mu'i dan Al-Mumit itu yaitu adalah dua Asmaul Husna yang saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kehidupan dan penentu kematian. Dengan memahami sifat ini, seorang muslim diingatkan untuk memanfaatkan kehidupan sebagai landing amal dan selalu bersiap menghadapi kematian. Sebagai jalan menuju akhirat, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Itu dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Oke. Baik anak-anak, sudah paham dengan materi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian sudah paham ya. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Oke. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa pulang? Oke, adik Agus. Oke, silakan. Silakan memimpin doa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nanti minggu depan kita akan berkumpul lagi dengan pembelajaran kita yang baru lagi. Oke, Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Oke, baik. Suara saya jelas. Jelas, jelas, Pak. Oke. Baik, untuk ini kita yang pertama saya akan konfirmasi tentang penguasaan ini tentang teori-teori belajar ya. Silakan dijelaskan jenis-jenis teori belajar dan prinsip-prinsip yang ada pada setiap teori belajar tersebut. Silakan. Oke, dalam teori-teori belajar itu ada konstruktivisme, ada behaviorisme, ada humanisme, dan kognitivisme. Dalam dalam modul itu konstruktivisme dalam modul itu dalam penjelasannya itu tentang menekankan pembelajaran aktif di mana siswa membangun sendiri pemahaman mereka berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Kalau dalam materi atau dalam modul yang saya buat itu dalam mengajarkan materi Asmaul Husna, Al-Mu'i dan Al-Mumit, pendekatan ini dapat membantu siswa memahami makna mendalam dan kedua nama Allah ini memiliki pengalaman melalui kedua nama Allah ini
melalui pengalaman ini belajar yang siswa dapat mengalami belajar yang konseptual dan relevan. Kemudian yang kedua yaitu behaviorisme. Pendekatan ini berfokus pada perilaku yang diamati sebagai hasil dari pembelajaran yang melalui stimulus atau respon. Kemudian dalam contoh materi atau dalam modul itu berupa menanamkan pembiasaan guru menanamkan pembiasaan kepada siswa, misalnya dalam berdiskusi dan memberikan berdiskusi dan misalnya ditanamkan guru pada peserta didik misalnya dalam mensyukuri nikmat hidup yang diberikan Allah selain dalam aspek sabar dan menghadapi cobaan. Kemudian dalam humanistik. Humanistik ini berfokus pada pembelajaran yang memanusiakan manusia. Dalam materi ini yaitu mengatur emosi dalam pembelajaran dan bisa menanamkan rasa syukur yang diberikan dan merasa sabar jika kehilangan orang terkasih. Melatih siswa untuk mengatur, membangun emosi sehingga mereka termotivasi. Kemudian dalam teori yang terakhir yaitu kognitivisme. Dalam contoh materi ini, dalam modul ini, materi ini adanya rasa syukur dalam kehidupan, kemudian sabar ketika mengalami musibah kematian, melatih siswa agar mereka bisa sabar dan bersyukur. Baik, ya. Coba dijelaskan apa itu TP dan apa itu ATP. TP itu tujuan pembelajaran. TP itu tujuan pembelajaran adalah target yang diharapkan yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Kalau ATP yaitu rangkaian sistematis dari tujuan-tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan berurutan untuk mencapai capaian pembelajaran. Bisa diberikan contoh salah satu TP kemudian diturunkan menjadi ATP? Di dalam materi saya, Pak. Misalnya Iya. dalam TP itu memahami Asmaul Husna itu Al-Mu'i dan Al-Mumit. Kemudian dalam ATP-nya itu peserta didik dapat mengamati dapat memahami Asmaul Husna melalui video atau gambar dan menjelaskan makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Apa Husna Al-Mu'i dan apa yang Al-Mumit. Ibu tahu tentang pendekatan TIPEK, TPACK? Pendekatan TPACK itu guru memanfaatkan aplikasi presentasi interaktif untuk menjelaskan konsep Asmaul Husna. Coba bisa dijelaskan tidak di langkah-langkah pembelajaran tadi itu yang mana dari langkah-langkah itu menunjukkan Menunjukkan teknik. video tutorial, Ya, Pak. didengarkan dulu ya. Yang mana yang menunjukkan teknologikal, yang mana menunjukkan pedagogikal, yang mana menunjukkan konten knowledge. Ya. Ya, di dalam video itu menunjukkan tutorialnya. Konten Itu itu di ya, di seperti langkah yang ada di di dalam video. di langkah-langkah pembelajaran ya. Coba seperti di modul ajar itu. Dari langkah-langkah itu yang bisa ditunjukkan mana yang masuk teknologikalnya, mana pedagogikalnya, mana konten knowledge-nya. Ya, di langkah-langkah. Di langkah-langkah pembelajaran itu guru guru menyuruh peserta didik untuk mengamati video tutorial,
Kemudian mereka mengikuti video tutorialnya untuk menggambar atau mengembangkan kaligrafi mereka Masuk kategori apa itu? di teknologi. Kalau pedagogikanya di mana? Logika. Cara itu, cara saya menjelaskan tentang cara saya menjelaskan itu menggambar. Saat mereka menggambar materi, Kalau konten knowledge-nya di bagian mana itu di langkah-langkah itu? apa Pak? Kalau kontennya, konten knowledge, Menampilkan video tutorial, kemudian mereka menggambar, mewarnai gambar itu. bisa dijelaskan apa itu metode, apa itu strategi, ya, apa itu model, ya, disilakan. Metode, model, Strategi. strategi. Metode metode itu eh, yang digunakan untuk mendukung gaya belajar yang berbeda pada siswa untuk mencapai suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yaitu kalau model kalau model itu gambaran sederhana dari suatu konsep atau fenomena yang lebih kompleks. Model itu berupa konsep teoritis yang berbentuk visual. Kemudian yang strateginya itu rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan media? Media itu ini Pak, berupa alat fisik, gambar atau video yang digunakan oleh guru yang digunakan oleh guru untuk mencapai untuk mencapai tujuan atau informasi yang di Ap- dalam suatu pembelajaran. Apa fungsi atau tujuan dari media? Untuk memperjelas dan menarik perhatian peserta didik agar materi semakin menarik. Apa kriteria sebuah media yang baik? Menarik, kreatif, dan mudah dipahami, dan sesuai dengan tujuan. Oke, dalam materi pembelajaran ada yang disebut dengan materi dimensi faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ya. Di dalam bahan ajar yang disusun tadi bisa ditunjukkan tidak mana aspek yang masuk dimensi faktual, Eh, mana yang masuk dimensi prosedural, masa masuk metakognitif. Dalam fakta, dalam materi itu peserta didik bisa menyebutkan Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Kemudian kalau dalam konseptual itu lebih ke pemahaman hubungan antara Asmaul Husna dengan Al-Muhyi dan Al-Mumit. Kemudian dalam prosedur itu dalam membuat kaligrafi, yaitu langkah-langkah dalam membuat kaligrafi. Kemudian kalau metakondisi itu membuat jurnal refleksi pemahaman individu adanya kehidupan setelah kematian.
Bisa digambarkan kepada saya bagaimana prinsip ya, prinsip pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka. Apa, Pak? Prinsip-prinsip pembelajaran menurut berdasarkan kurikulum Merdeka bisa di. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. eh ada prinsip-prinsip. Eh, yaitu berpusat pada peserta didik. Berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang berreferensiasi, diferensiasi. Kemudian yang ketiga berbasis proyek. Kemudian yang keempat kolaboratif dan partisipatif. Kemudian yang kelima konseptual. Yang keenam itu ada tentang terintegrasi atau holistik. Kemudian ada fleksibel, ada berorientasi pada pengalaman belajar aktif. Kemudian ada yang berkelanjutan. Bisa dijelaskan jenis-jenis asesmen yang diketahui? Jenis-jenis asesmen itu ada asesmen awal, ada asesmen sumatif, dan formatif. Asesmen awal itu berisi apa isinya? Asesmen awal itu. Asesmen awal itu dilakukan dalam dilakukan dalam penilaian uh, dilakukan awal itu dilakukan dalam pembelajaran awal. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran awal Fungsinya apa itu? Apa fungsinya itu? untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Oke, baik. Tolong digambarkan ya secara rinci tahapan-tahapan dalam penyusunan proyek P5 PPRA. Yang pertama itu em, penyusunan profil, kemudian yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada aktivitas, yang keempat itu ada asesmen. Jadi yang saya tanyakan itu bukan elemen-elemen dalam modul ajar, tapi langkah-langkah pelaksanaan, ya, perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ya. Langkah-langkah, tahap perencanaan, pengenalan, pengenalan, tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, ada tahap refleksi, kemudian tahap penilaian. Dan kemudian yang terakhir itu tahap tidak lanjut. Dalam tahap tindak lanjut itu apa yang dilakukan di sana? Eh, setelah dilakukan setelah proyek selesai, guru dan peserta didik memanfaatkan hasil proyek pembelajaran lebih lanjut atau kegiatan nyata yang di lingkungan sekitar. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan PTK. PTK, Apa itu PTK PTK? itu suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan proses atau hasil pembelajaran. Oke, dalam PTK yang proposal yang disusun kemarin apa judulnya? Judulnya, judul saya Pak, Eh, Bukan bukan judul Anda, judul proposal Anda. oh, judul PTK saya itu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi iman kepada hari akhir melalui media video pembelajaran. Kalau judulnya berarti itu
kira-kira instrumen pengumpulan datanya bagaimana? Instrumen yang saya gunakan itu adalah pretest, posttest, observasi, dan dokumentasi. Pretest apa? Tadi judulnya tadi apa? Meningkatkan Tentang motivasi meningkatkan belajar. hasil belajar, Pak. Oh, hasil belajar. Hasil belajar. Oke, baik. Pretest itu apa namanya? Tes itu digunakan untuk mengumpulkan data apa itu? Mengumpulkan data data siswa Data tentang apa dalam kegiatan PTK itu? tentang judul. Tentang judul yang Sudah. itu tentang Ini meningkatnya hasil belajar peserta didik pada materi ini, iman kepada hari akhir. hmm, kan mengumpulkan data. Tadi ada satu tes ya. Tes itu apa yang dikumpulkan di situ? Data tentang apa? Dan di situ Pak kan lakukan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan dalam pemahaman peserta didik dalam memahami materi iman kepada hari akhir melalui video pembelajaran yang akan ditampilkan oleh guru atau yang akan diajarkan sesuai Kalau dengan observasi, judul. kalau instrumen observasi, Ya, kalau data apa yang akan observasi itu, dikumpulkan dengan instrumen itu? ya Pak, Kalau instrumen observasi tadi, data apa yang akan dikumpulkan? eh, observasi itu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, Pak. Mengamati dan mencatat, menganalisis kejadian secara langsung yang terjadi di dalam kelas tentang Kejadian. Oke, kalau data data tes tadi, data tes itu cara mengolahnya gimana itu? Bagaimana cara mengolah data hasil dari tes? eh, sebelum mereka memulai sebelum guru memulai pembelajaran itu eh, guru memberikan tes atau suatu Nah, tes yang nah, akan diberikan kepada nah, siswa. kalau ini cara pengumpulannya, cara mengumpulkan data. Yang saya tanya ini cara mengolahnya. Hasil tes tadi itu diolah dengan cara apa? Dengan cara peserta didik menjawab tes yang saya berikan, kemudian tesnya akan dikumpulkan dan saya akan membandingkan hasil dari pretest dan post test dan kemudian mana yang itu yang saya kumpulkan saya bandingkan nilainya Cara membandingkannya gimana itu? Kan itu data setelah dites, itu kan dikumpul, baru diolah. Oh, ada rumus tidak yang digunakan? Rumus apa digunakan untuk mengolah itu? saya belum sampai di sana Pak. Kenapa bisa tidak sampai ke sana itu mau digunakan nanti pas PPL? Ini harus dipaham betul ya. Ya Pak. Oke, baik, coba ambil Al-Quran. Coba dibuka ke tengah-tengahnya. Silakan dibaca. Surah apa Pak? Dibuka saja bagian tengah ya. Bagian tengah Al-Quran. Ya, kan Al-Quran yang dipegang, bukan bagian tengah buku. Oke, silakan dibaca. Ini surat An-Nam, Silakan, surat Al-Isra Pak yang saya buka. silakan dibaca saja. Ya, surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Wa وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقد خي وقد خينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في أرض مرتين ولا ولا تعلون علوا كبيرا فإذا فإذا جاوزوا اللهما بأسنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال ديار ورقنا ودم مفعولا ثم ردنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا. Cukup Bu, silakan ambil alat tulis. Silakan ditulis ayat pertama.
Sudah, Pak. Sudah, coba ditampilkan. Ya, jangan goyang dulu. Oke, cukup. Oke, bisa boleh istirahat. Ya. Ya. Terima kasih, Pak.